Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ilaka mahdubi a'atini muhabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram sallallahu alaihi wasallam. Asma'iullah bika wa asanda selasa sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Anu sarajengna pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah sejak dilanturkeun ku Ananda Raka Sarasawios bagitan putra kebanggaan kami yang alhamdulillah kemarin pada suatu pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Haja Elis yang datang dalam kegiatan PKKS ini. Juga yang terhormat Pak Ian Purna Arsiparis yang saya hormati, Bapak manajemen dan Bapak Ibu guru yang sama-sama hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan dengan sangat bahwa di dalam kegiatan PKKS ini mungkin untuk Bapak dan Ibu melibatkan semua. Dan saya ucapkan terima kasih dengan diawali kegiatan ini sebagai penilaian kepala sekolah. Penilaian kepala sekolah ini akan menunjukkan perkembangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun, dan ini dilaksanakan setiap 1 tahun, yaitu di bulan Desember. Mudah-mudahan baik dari Bapak dan Ibu dapat meningkatkan amal baik kita semua. Mudah-mudahan amal baik Ibu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan Ibu tim penilai Ibu Haja Elis waktu sempat dihadurkan. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta unsur pimpinan, yang saya hormati Bapak Purna Arsiparis yang setia, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selamanya akan memotivasi Bapak Ibu semua ngawariskan kamari rencana. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun semangatnya sudah semangat siang, tetapi dengan baju yang berseragam inilah kelihatan Bapak Ibu lebih menonjol dalam semangatnya. Mukadimah, saya ikut ke pembicara sebelumnya. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Lumbung, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini.
siang hari menuju sore ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak turun hujan lebat. Yaitu kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Ini pemberitahuan saja kepada Bapak Ibu semua. Kemudian saya juga sedikit agul mungkin ya, bahwa penilaian kinerja kepala sekolah tahun ini merupakan saya penilai yang terakhir, karena di bulan Juli saya sudah pensiun menyusul Pak Ian. Doa dari semuanya, mudah-mudahan saya sehat seperti Pak Ian sampai ke titik yang saya harapkan, yaitu 60 tahun, begitu ya Bapak Ibu. Nah, penilaian kinerja kepala sekolah Bapak Ibu, judulnya memang ya penilaian kinerja kepala sekolah, seolah kotak yang dinilai itu adalah kepala sekolah. Tetapi kalau sudah terbit nilainya, itu merupakan nilai satuan pendidikan atau nilai SMA Negeri 1 Lumbung. Tadi Bapak Kepala Sekolah berharap, oh atau yang sudah dilihat itu dengan tumpukan-tumpukan seperti insya Allah Pak. Mak mau pasti masih anak yang terbaik. Yang terbaik pertama, saya maaf karena memang melihat sosok kepala sekolah, bentar Pak, sama spidernya. Melihat sosok kepala sekolah berawal dari promosi di sini, itu peningkatannya memang lari Bapak Ibu. Jadi itu menunjukkan bahwa boleh tepuk tangan bersama. Itu lari Bapak Ibu. Nah nanti, tapi Bapak Ibu jangan terlalu menyayangi pimpinan ya. Jangan terlalu mencintai pimpinan, karena yang namanya pimpinan itu suatu saat akan dipindahkan dan akan dirotasi atau dimutasi. Maka Bapak Kepala Sekolah mungkin sebisa mungkin kami mempresentasikan apa yang kita punya, apa yang kita banggakan untuk disampaikan kepada Ibu Hadi selaku tim penilai. Waktu sudah tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh kita semua. Jadi bukan hanya oleh kepala sekolah saja, jadi kita semua untuk menunjang penilaian ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan bisa semuanya bisa menerima apa yang nanti saya beri. Yang pertama mengenai profil saya sendiri, Pak Kuswara, kemudian di belakangnya ada Dr. Anus. Pada waktu itu adalah di akhir, sebenarnya tidak ada dokumen yang pemberian gelar, sehingga di profil untuk di siap jabat kalau nggak salah itu, jadi ada dokumen atau SK yang penggunaan gelar. Sebenarnya tidak ada gelar juga pada waktu itu, tidak ada sebab tidak ada SK-nya. Tetapi pada waktu itu diperbolehkan oleh universitas untuk menggunakan gelar itu. Dan kesininya setelah saya, kesininya berganti kalau di pendidikan itu dengan SPD. Kemudian NUPTK 2147 7446 4620 0063. Ini untuk yang biologi ya, sebagai tandanya 0063. Kemudian tempat tanggal lahir Ciamis ini saya dilahirkan sekitar 58 yang lalu ya, 28 tahun yang lalu, yaitu di tepatnya di 15 Agustus 1966. Kemudian bakat golongan pembina 4A, alhamdulillah, tapi naik-naik. Nah, dengan kesibukan gitu. Pada waktu pindah, kan saya pertama kali ditempatkan di Kabupaten Kuningan. Di Kabupaten Kuningan saya pernah 1 tahun itu sudah naik pangkat. Jadi alhamdulillah kesininya tidak naik-naik. Itulah, jangan diberikan contoh. Ya. Jabatan guru bagja, kemudian masa kerja 28 tahun 1 bulan, di bulan Desember saya diangkat pada
tanggal 1 Desember 1994. Jadi kalau diurutkan mengenai pengalaman mengajar, baik pernah ngajar gitu lah ya, dimulai ayat gitu ya, kurikulum 88 gitu ya, kemudian ini kelamin yang laki-laki. Kemudian TMT sebagai kepala sekolah, yaitu saya waktu di SMA 2, mengajar SMA 2, ditunjuk sebagai calon kepala sekolah pada waktu itu. Sebab pada waktu itu pada tidak mau jadi kepala sekolah teh pusing sebetulnya, pusing lo bawa wartawan lo adalah kerja anak buah urusan gitunya, ditambah dengan anak buah yang juga urusan gitu ya. Ya, tiga presiden. Sehingga dia sama dua hanya satu orang saja. Katakan dipaksa gitunya, dipaksa kudu daya dari sanes daya guruna tapi daya hoyongan gitunya. Mudah-mudahan di sini mah sudah banyak guru penggerak. Nah, jadi calon untuk kepala sekolah. Pendidikan S1 untuk MIPA biologi. Kemudian terusnya ini profil SMA 1 Lumbung. SMA 1 Lumbung ini adalah SMA yang sangat strategis karena kita di pinggir jalan raya, jalan nasional, itu ya, jalan antara Kawali Panjalu, kemudian dilalui oleh mobil umum atau kendaraan umum, mudah sekali untuk akses sekolah. Ini adalah aset yang sangat baik. Jadi kita ini SMA Lumbung ini nomor 17. Kemudian nomor 18-nya SMA Panumbangan. Nah, jadi kita sebenarnya kemarin sebelum ada Panumbangan yang bungsu, tetapi sudah melesat lebih jauh. Mudah-mudahan ke depannya seperti berkembang seperti SMA-SMA yang ada di kota. Kemudian cabang dinasnya wilayah 13 sama, kemudian ini emailnya semanlumbung yahoo.com. Ini websitenya saya udah sedikit ditambah-tambahkan untuk mengaktifkan kembali website. Sebab informasinya adalah dari situ. Ya mudah-mudahan nantinya tidak ada zonasi lagi, jadi bisa diakses oleh orang-orang yang luar. Kemudian visi dan tujuan, tentunya ini visi dari SMA Negeri 1 Lumbung, terwujudnya pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan peserta didik yang akur. Akur itu dari berakhlak, kompeten, unggul dan religius. Juga di sini karena kita adalah Adiwiyata tingkat provinsi, sekolah Adiwiyata ya, yang selalu ini jadi ditambahkan dengan berbudaya lingkungan. Itu sebagai tambahannya untuk tahun-tahun pada waktu kita Adiwiyata. Alhamdulillah Adiwiyata sudah ke tingkat provinsi. Kemudian tujuannya yaitu dari komisi. Kemudian misinya yaitu mewujudkan sekolah menentukan langkah-langkah yang dinyatakan. Pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, keterampilan, keunggulan religius dan berkarakter. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalitas integrasi sebagai pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta sikap mencintai lingkungannya yang dilandasi nilai budaya dan agama. Jadi di sini adalah nilai budaya dan agama sangat-sangat digunakan atau sangat-sangat diberikan kepada peserta didik. Kemudian mengupayakan perluasan dan peningkatan kualitas sarana prasarana, yaitu untuk memperoleh hasil pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan apa yang ada. Alhamdulillah kita bisa sampai saat ini adalah untuk 19 Ramadan. Jadi memanfaatkan dengan lokasi yang ada. Tapi untuk kemudian bisa dikembangkan sebab sudah mengusulkan udah gitu ya. Kemudian mudah-mudahan ada tambahan untuk bangunan supaya bisa tertampung untuk calon peserta berikutnya.
menjadikan lingkungan sekolah yang rindang, hijau, indah dan nyaman. Sudah tentu di sini dan belakang sudah kebawaan gitu ya. Kalau disebut rindang, belahan lebih rindang gitu ya. Cukup geges saluhureun segera. Ya gitu. Kemudian mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan. Peran serta masyarakat bukan hanya dari masyarakat biasa saja, dari masyarakat pemerintah ke masyarakat pendidik juga adalah jadi kerjasama. Di antaranya dengan pemerintah kecamatan, di mana sekolah misalnya Pak Camat diulang dongkap, ngopi bareng Pak Camat, di mana sekolah seperti itu di Ngumpul. Itu merupakan suatu keuntungan yang baik. Kemudian ini tujuan berkembangnya peserta didik yang berakhlak mulia, kompeten, unggul, dilandasi dengan sikap religius. Jadi diawali itu nomor 1 ya, religiusnya. Kalau di kita banyak anak-anak yang mondok, kemudian sekolahnya di sini seperti tadi ya, Raka itu juga dan mondok gitu ya, ada di pesantren. Alhamdulillah bisa sekolah dengan baik. Yang kedua adalah terwujudnya sekolah yang profesional, berintegrasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap yang dilandasi nilai budaya dan agama. Itu juga yang kedua adalah agama. Alhamdulillah di sini adalah semuanya beragama Islam untuk peserta didik maupun warga sekolahnya. Jadi tidak ada beragama lain di selain daripada Islam. Kemudian yang ketiga, terwujudnya sarana prasarana yang lengkap, berkualitas sehingga terciptanya hasil pendidikan yang berkualitas, religius dan berkarakter. Sarana prasarana apa yang ada dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, alhamdulillah masih bisa teratasi dengan jumlah siswa yang sekian banyak. Itu ya untuk sarana prasarana di sini. Karena dengan perubahan zaman dan teknologi sehingga anak-anak membawa kendaraan motor, tetapi kita fasilitasi untuk masalah parkiran, kemudian keamanan perparkiran itu sebab dulu pernah ada ketentuan bahwa parkir harus di luar, tapi kalau misalnya di sini harus di luar masih tidak akan tertampung di luar itu. Kalau dengan tidak tertampungnya di luar sehingga akan berceceran di mana saja. Itu mengkhawatirkan masalah keamanan. Sehingga sikap dari kita semua ya tetap anak-anak berparkir kendaraan di sini. Untuk sarananya sudah difasilitasi. Kemudian membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi, informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Ini supaya memiliki keterampilan teknologi ini informasi, maka kita punya lab komputer dengan kepadatan komputernya harusnya adalah 2 ruangan, tetapi kita hanya mampu untuk menampung 1 ruangan, tapi itu adalah sudah maksimal, anak-anak sudah bisa menggunakannya. Kemudian difasilitasi karena lab komputer itu kalau banyak penghuninya akan sangat panas, sehingga difasilitasi dengan pendingin ruangan. Kemudian menjadikan budaya dan kebiasaan dalam menjaga lingkungan yang asri, indah, hijau, indah dan nyaman. Terwujudnya yang keenam, yang terwujudnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Kemudian seterusnya mengenai data pendidikan. Mungkin ini segi informasi yang sangat disampaikan ya, sangat penting disampaikan. Pertama adalah jumlah guru itu 34 orang. Kemudian yang PNS, guru PNS itu hanya 10 orang. Ini perlu nantinya mudah-mudahan ya pada ibu juga bukan hanya untuk P3K, juga bisa jadi ada yang ikut PNS. Kemudian P3K-nya 11 orang dan di sini guru non ASN-nya ada 13 orang. Di sini masih banyak, alhamdulillah, dan kemarin sudah pada testing ya. Nah, kemudian pada awal 2024 itu ada informasi atau ada
ketentuan bahwa tidak boleh mengangkat honorer baru atau pegawai baru. Karena apa? Pada waktu itu masih banyak benar tuning tidak bisa dan dipertahankan. Nah, terasa sekarang bahwa pemerintah itu tidak bohong bahwa di 2024 itu semuanya akan diangkat. Cuma waktunya saja. Yang sekarang yang kemarin itu tes itu ada sebagai ajang untuk mendata bahwa nantinya akan diangkat, cuma tergantung kepada pertama adalah dari masa kerjanya, yang kedua dari umurnya, dan kemudian yang seterusnya adalah dari kepegawaian atau kebutuhannya. Kemudian guru yang tersertifikasi, kemudian di sini PNS sudah sertifikasi semua, alhamdulillah dari malam ya sudah cair ya. Ayah meren. Mereka ibu-ibunya. Pantesan kalau mau angkat ke Ciamis, Pak. Yang dosan klakson kalau sama Ayah. itu tanpa, kalau sertifikasi itu tanpa ada usulan dan sebagainya, itu sudah ada datanya ya. Jadi langsung aja kepala sekolah tidak tahu berapa yang masuknya. Diumumkan lewat kurikulum Belum di kredit dasar sertifikasi air. Kemudian guru P3K yang sudah sertifikasi ada 10 orang, tinggal 1 orang lagi yang belum lagi proses ya, mudah-mudahan lagi proses untuk. Kemudian guru non ASN yang belum bisa untuk apa ya? Yang sudah sertifikasi baru 3 orang ya, baru 3 orang, jadi masih ada 10 ya, 10 orang, jadi 3 orang. Mudah-mudahan yang sudah PPG ya, Panijar, kemudian BDD Setia ya bisa dapat sertifikasinya. Amin. Indonesia Raya. Nah, kalau Pak Asep ya, Pak Asep. Asep. Ayah meren. Ya gitu lah. Tadi ayam bener kemudian benar ya. Kemudian untuk data tenaga kependidikan, jumlah tenaga kependidikan itu ada 12 orang. Ini sudah tidak mencakup Pak Ian gitu ya. Itu administrasi sekolah. Di sini tidak ada administrasi sekolah ada 7 orang, kemudian satpam ada 2 orang, kemudian camat ada 3 orang. Dan di 2025 insya Allah lah kita udah kerjasama dengan pihak ketiga yaitu outsourcing, karena itu tidak boleh untuk mengangkat pegawai baru. Kemudian dengan outsourcing alhamdulillah ya sudah didata kan untuk nanti mulai kerjanya di Januari tanggal 2. Itu satpam ditambah 2 dan sarana ditambah 1. Jadi tambah 2 yang outsourcing gitu ya. Jadi namanya 1. Kemudian kalau melihat data siswa yang masuk SMA Lumbung, ini adalah suatu keberhasilan oleh kita ya. Berhasil oleh kita. Dari grafiknya juga sudah terlihat ya. Kemudian untuk yang kelas 10 itu 246 siswa. Kemudian yang pada waktu PPDB itu 252. Mungkin karena ada sesuatu hal sehingga ada yang mengundurkan diri. Kemudian kelas 11 194 siswa, kemudian kelas 12 173 siswa. Nah, ini adalah merupakan perkembangan dari jumlah siswa. Dari grafiknya cukup naik, berarti kita mempromosikannya cukup bagus,
cara mengajarnya juga cukup bagus gitu ya, fasilitasnya terpakai oleh siswa dan sebagainya. Ini jangan diabaikan, jadi harus ditingkatkan. Pembulah dari namanya Surabaya siswa mengerti ngajar gitu dan sebagainya, jadi itu perlu ditangkap lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Kemudian di sini karena ketersediaan gurunya sedikit, oh ya nah ya nama tadi diinformasikan oleh Bu Elis boleh 24 ngajar mah, tapi 18 terus bisa gitu ya, gitu ya. Dan ada wacana kan gitu ya, bahwa kita mulai masuk jam 6, kemudian berakhir jam 4, kemudian hanya 4 hari, yang 1 harinya siswanya disuruh ikut orang tua, anu dagang biru dagang, anu nyangkul macul biru macul, gitu ya, seperti itu. Apalagi ya untuk seperti itu. Tapi mau tidak jam 6. Maksudnya jam 00. Apa untuk imbangi yang 1 harinya, gitu ya. Yang 1 harinya dikelompokkan kira sampai jam 4, gitu ya. Bisa hanya 4 hari, yang 1 harinya anak-anak berinteraksi dengan orang tuanya. Kan banyak ya, banyak yang orang tuanya tani, tetapi anaknya tidak bisa tani. Banyak ya, gitu ya. Yang orang tuanya dagang, tidak bisa dagang, keburu menjual dagangan, gitulah, seperti itu. Jadi nanti anak-anak juga disuruh untuk bawa cangkul, ya, untuk berdagang, kalau yang mau jadi ngojek dan sebagainya, seperti itu. Jadi nanti setidaknya pekerjaan orang tua itu bisa tertangani. Dan kadang-kadang sekarang karena anak-anak sekarang itu kalau orang tuanya meninggal warisannya dijual, bukan diolah, seperti itu ya. Nah, kira-kira setuju nggak dengan program seperti itu? Apa ya? Regulasi ke depan. Regulasi. Ini ada rapot pendidikan tahun 2024. Alhamdulillah, tinggal itu baik, naik. Ya, lumbung tidak akan diragukan lagi. Tapi itu, mohon maaf kalau disaga, turun saya. Betul tak pilih nanti ngajakin bukti. Diisin deh gitu. Atas terang. Tapi mendengar aku ini baru belum sadar. Pak kepalanya sahab. Karena itu pengalaman Nabi itu mana kesatu pendidikan ya Allah yang terjadi kumaha. Ada badan turun, ada sekejo dari belum asap. Jadi apa ganti kita pun sudah alhamdulillah. Ya. Di sini capaian kenaikannya 8,89% dari tahun 2023. Kemudian ada 4,44, 3,65. Di sini naik baik. Ada juga yang naik sedang yaitu 3,59 dari tahun 2023. Nah itu merupakan prestasi kita. Jadi kalau dinilai goreng gitu ya, apanya? Itulah jenazah lagi naik gitu ya. Anu kemarin kan sebenarnya 82 ya. Tapi nilai B ya. Nah ini nama A. Kalau naik jadi enak gitu. Ini rapotnya terus naik. Kemudian program prioritas sekolah berdasarkan raport pendidikan. Ini berdasarkan raport pendidikan, dimensi raport pendidikan, kemampuan numerasi. Di sini saya memberikan atau mempelajari pelatihan secara mandiri di PMM, gitu ya. Jadi kompetensi pendidik tahap ini sedang berkembang, jadi mulai ada informasi dengan PMM-nya, maka Bapak dan Ibu ditekankan harus tahu PMM itu apa, gitu ya. Nah, kemudian mengisi link-link yang ada di sini, kemudian mencantumkan apa yang mau dilakukan itu dipaksakan. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf, ya. Habis naraskan PMM teh naon kan, ya, gitu. Perangan gitu gitunya Bapak dan Ibu gurunya.
Ini praktek kinerja kepala sekolah. Untuk periode Januari sampai Juni, ini adalah melaksanakan termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Jadi target perilaku secara terbuka. Jadi pernah saya juga mengatakan kepada orang tua, kalau ada yang tidak serp dengan hatinya kepada ibu, tidak usah tanggung, tidak usah mengatakan pada orang lain, silahkan datang ke sekolah. Itu nanti di sekolah bisa diselesaikan apa permasalahannya, gitu ya. Jadi pengaduan itu setiap ada orang tua terbuka untuk umum, silahkan. Kalau ada pengaduan atau ketidakpuasan dari anak-anaknya tidak boleh di luar, jadi silahkan untuk datang ke sekolah supaya bisa jelas. Kemudian menjelaskan cara pelibatan warga sekolah yang mudah, realistis, serta hasil umpan balik spesifik dari warga sekolah terhadap kurikulum sekolah. Nah itulah. Kemudian yang ketiga, sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi pembaruan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Jadi kurikulum yang ada atau yang digulirkan oleh pemerintah kita diikuti apa yang seperti itu. Yang mudah-mudahan untuk tahun 2025 Bapak dan Ibu guru tidak terlalu banyak memputar gitu lah ya. Jadi fokus kepada kegiatan pembelajaran. Kemudian ini periode Juli dan Desember. Juli dan Desember di sini kepala sekolah memimpin diskusi, sering rapat, sering briefing gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kepala sekolah itu, kalau saya itu silakan terbuka gitu ya. Terbuka, silakan bicarakan pada waktu briefing, silakan bicarakan waktu rapat dan sebagainya, keluhan dan sebagainya dari Bapak dan Ibu guru atau warga sekolah semuanya gitu, seperti itu. Jadi jangan diam saja gitu ya, seperti itu. Kemudian kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Jadi monitoring sebenarnya kalau kepala sekolah bukan hanya punya dua mata, gitu ya. Jadi ada mata-mata yang bisa mengawasi yang sesuai dengan keinginan kepala sekolah untuk memajukan pendidikan, gitu ya. Jadi kepala sekolah lagi mau bikin lagi balik, gitu lah. Nah, balik dari besok dan sebagainya. Ulang gitu ya, tapi kaki kali gitu ya. CCTV anu berjalan gitu. Jadi udah dikira tak palu itu kepala sekolah. Yang naon-naonnya sebenarnya mah lah gitu lah. Kemudian pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ini periode Januari sampai Juni. Pada 8 bulan poin tersebut. Kemudian pengembangan kompetensi kepala sekolah ini selama tahun 2024. Mengumpulkan 152 sertifikat dari pelatihan mandiri berbagai komunitas belajar, tapi buat ada sertifikat ngumpul dari tingkat ngajarnya oke gitu, dari sertifikat ngumpul mana ngumpul gitu ya, tapi ngajar sudah komunitas belajar ditambah dengan sertifikat yang masih menunggu. Itu adalah untuk PMN. Jadi alhamdulillah dari Bapak dan Ibu guru juga warga itu sudah bisa mengumpulkan 152 sertifikat yang melalui PMN-nya atau yang diuploadkan ke PMN-nya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, gitu ya. Nantinya untuk proses mereka. Kemudian pengembangan kompetensi kepala sekolah. Para kepala sekolah sebagai narasumber. Ini hanya tidak sebagai narasumber pembelajar, tapi saya juga berperan aktif sebagai peserta. Ini di dalam pembelajaran mengenai sosial emosional itu saya bisa jadi peserta atau bisa sebagai narasumber banyak kali.
Ya. Sebagai praktik baik penerapan budaya positif lah tentunya memberikan suatu contoh yang baik. Kemudian sebagai peserta berbagi praktik baik penguatan kompetensi profesional maupun intoleransi kurikulum merdeka, sehingga kepala sekolah udahlah diundang baik untuk sosialisasi tentang kurikulum merdeka itu apa. Kebetulan kan sudah pernah mengundang dari SMA 3 itu ya, SMA 3 sebagai pilot projectnya di Kabupaten Ciamis ini yang sebagai sekolah penggerak, karena kepala sekolah penggerak. Kemudian ini rekap pengelolaan kinerja guru, alhamdulillah sudah 100% penilaian kinerjanya. Kemudian ini untuk kelengkapannya di sini 34 100%, kumpulan dokumennya juga sudah 100%. Kemudian melakukan penetapan predikat kinerja juga sudah 100%, alhamdulillah. Kemudian ini rekap pengelolaan kinerja guru periode Juli sampai Desember. Ini dilakukan penilaian kinerjanya sudah 100%, 33 kali gitu. Kemudian kumpulan dokumennya sudah 100%. Kemudian ini sarana prasarana sebelumnya di tahun 2023. Kebetulan kalau kita melihat bahwa di kita kalau ada anak yang sakit susah untuk memberikan fasilitasnya atau mengistirahatkan siswanya, sehingga berinisiatif untuk membuat UKS. Ini UKS ini bukan bantuan atau dana DAK, bukan, tapi inisiatif kita. Kita punya UKS dengan kelengkapannya ada ranjangnya ya buat istirahat anak-anak, kemudian jika sakit, kemudian ada obat-obatan, ya, kemudian ada belangkar untuk membawa pasiennya, gitu ya. Dan alhamdulillah kalau ada yang sakitnya berlanjut, kita mengantarkan ke orang tua ataupun ke puskesmas terdekat. Yang menjadi inisiatif dari Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah prestasi non akademik. Ini adalah beberapa sertifikat atau beberapa penghargaan dari siswa. Yang pertama untuk Sansan itu juara 2 tinju. Di sini mah tidak ada ekstra tinju, tapi baru datang. Tinju amatir kategori Ada pelatih kelas ini untuk kelas 54-57 kg. Kemudian yang kedua Paujan itu di masih kelas 10 itu juara 3 tinju amatir sama, yaitu untuk 48 sampai 51 kg itu prestasi anak. Kemudian dan seterusnya. Kemudian yang Raka itu ya, Raka ikut di dalam galaksi pada kesempatan kesempatan pertandingan atau lomba pada waktu galaksi itu. Untuk baca Al-Quran itu ada 2 siswa, yaitu dari SMA 1 Kawari dan SMA 1 Lumbung. Dari KCD 13 itu adalah hanya ada 2. Kemudian alhamdulillah ya, kita memiliki pembelajaran. Jadi Raka masih memasuki ke terbaik ke-5 ya, terbaik ke-5 gitu. Kalau dari Kawari itu juara. Kemudian yang seterusnya yang Paskibra selain daripada kelompoknya digunakan di kecamatan atau pada waktu 17 Agustus juga suka digunakan dari SMA 1 Lumbung, sudah mempercayai bahwa ada Paskibra yang memang anaknya berbakat. Juga ada yaitu atas nama Wulan yang dijadikan sebagai anggota Paskibra Kabupaten. Jadi itu pada waktu
ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu dia berada di kabupaten untuk pengibaran bendera, gitu ya, pengibaran bendera. Kebetulan saya juga diundang ke sana, jadi ada di podium di sana. Mudah-mudahan bisa ke provinsi, gitu ya, provinsi kemudian ke nasional. Jadi anaknya seperti itu. Jadi dari kabupaten pun tetap menjadi anggota sampai tahun berikutnya, dan berikutnya akan juga dilaksanakan sebagai anggota Paskibra. Jadi prestasi anak itu sudah beda. Kemudian ini prestasi sekolah. Sekolah sebagai sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata alhamdulillah dari sarana itu beda, dari mulai kabupaten, kemudian tingkat ke provinsi. Alhamdulillah di kabupaten juga kita dapat, kemudian di provinsi juga kita dapat, hingga ke tingkat nasional. Alhamdulillah SMA yang ada sebagai SMA Lumbung ya bisa mengalahkan kalau kita berani lah. Tidak berani untuk melaksanakan adiwiyata. Walaupun kita ini sekolah ya istilahnya baik istilahnya Hidup, gitu ya. Jadi adiwiyata alhamdulillah sudah ke tingkat provinsi dengan pialanya gitu ya. Terus kita sudah mengambil pialanya dari provinsi gitu ya. Kemudian sebagai sekolah siaga kependudukan yang sekarang ini gitu ya, SMA Lumbung itu sebagai pilot projectnya ya. Nah itu Bu Dede Santika, kebetulan sekarang tidak ada ya, tidak ada. Kemudian itu SMA Lumbung ini membawahi sekolah-sekolah binaannya, dan sekolah-sekolah yang belum memahami tentang sekolah siaga kependudukan, yaitu yang berada SMA 1 Ciamis, SMA 2 Ciamis, SMA 1 Cikakasih, SMA 1 Cisaga, dan SMA 1 Rancang. Itu di bawah naungan kita, dilatih oleh kita untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Gitu. Kemudian keterserapan lulusan dari SMA 1 Lumbung, yaitu dari yang masuk ke perguruan tinggi negeri dari tahun 2023 ke 2024 itu sebanyak 40%. Alhamdulillah hingga grafiknya naik ya dari 2019-2020 sampai ke 2023-2024. Jadi di sini ada jumlah kenaikan yang siswanya masuk ke perguruan tinggi, termasuk yang ke perguruan tinggi negeri. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa disosialisasikan. Jadi kalau anak tergantung kepada orang tuanya yang mengarahkan. Jadi sosialisasinya jangan ke anak saja, itu ya. Jadi kita bisa sosialisasinya melalui wali kelas ke orang tua untuk bahwa sekolah itu adalah penting. Kemudian ini adalah testimoni dengan Bapak Camat Lumbung yang biasa kita mah tidak asing lagi, gitu ya. Kalau mau datang ke kecamatan, kalau Pak Camat juga ke sini, kalau diundang ke sini selalu datang. Alhamdulillah, gitu ya. Itu komunikasi antara sekolah dengan Pak Camat, termasuk bersama-sama Pak Yang ke Pak Camat, gitu ya. Tapi kemarin juga waktu ada rapor ya, Pak Yan disebutkan di kecamatan bahwa Pak Yan sudah mau pensiun, jadi tidak akan ke kecamatan lagi. Ya seperti itu. Ini adalah testimoni dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Herat Selan sebagai Camat Lumbung dalam hal ini sangat mengapresiasi dengan adanya keberadaan SMA 1 Lumbung ini yang telah banyak berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa penerus yang akan datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberadaan SMA 1 Lumbung, baik itu teman. ya.
Nanti ada khusus videonya yang dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan kepala sekolah, kegiatan baik dari kepala sekolah, yaitu kegiatan harian itu yang disampaikan. Ini adalah refleksi mengenai kepala sekolah. Pada tahun ini sekolah telah melaksanakan berbagai program yang mendukung meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan potensi siswa. Mungkin keberadaannya seperti ini, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maju lagi, dan pemberdayaan tenaga pendidikan juga lebih maju lagi, karena Bapak dan Ibu guru juga staf tata usahanya, tenaga pendidikannya juga kemarin sudah tercatat semua, sudah mengikuti tes di Bandung. Mudah-mudahan bisa dapat lebih awal begitu ya. Tapi dapat pastilah yang sudah terdaftar di KKN. Kemudian meningkatkan mutu pembelajarannya. Ini kurikulum Merdeka yang mulai dari kelas 10 yang sekarang itu melalui program P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu sudah berjalan dengan baik. Kebetulan besok hari itu ada acara gelar karya dari P5-nya. Kemudian dengan berikutkan dengan belajarnya, kemudian dengan pembagian rapotnya sama orang tua. Jadi akan diperlihatkan kepada orang tua gelar karyanya. Jadi karya-karya siswa itu seperti apa? Suka misalnya mau membuat kerajinan atau membuat masakan dan sebagainya, mungkin ke orang tua ada minta untuk biaya dan sebagainya, nanti diperlihatkan hasil karya dari siswa umumnya. Ingat Bareto minta duit 5.000 ini menunjukkan seperti itulah pada orang tuanya. Besok orang tua diajak ke sini bersama anak-anak itu kegiatan P5. Sudah disiapkan Bu dengan sound systemnya, dengan hiburannya dari anak-anak dan sebagainya. Anak-anak yang menyelenggarakan. Kemudian penggunaan platform Merdeka Mengajar PMN oleh guru ini telah meningkat. Tadi rapot-rapot checklist gitunya. Jadi akhirnya nama sudah semuanya. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kemudian di ekstrakurikuler ini budaya positif siswa, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sepanjang lomba itu diselenggarakan oleh OSIS itu mengenai seni dan olahraga. Nah di sini optimalisasinya untuk peningkatan di tahun berikutnya. Ya kalau insya Allah kalau saya ada di sini. Tapi ini sebagai arahan ya untuk meningkatkan kegiatan literasi ini baca tulis dan numerasi melalui pembelajaran tematik itu evaluasi berbasis capaian siswa. Jadi kami sudah berusaha untuk memberikan suatu buku pembelajaran. Kemudian menyediakan lebih banyak bahan bacaan. Bahan bacaan di kita juga bisa mau dirancang untuk bahan bacaan digital. Jadi anak-anak bisa lebih ada perpustakaan digital dirancang nantinya bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki perpustakaan digital itu akan berguna. Kemudian mengembangkan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendukung program pembelajaran dan pengembangan. Jadi walaupun sudah dilaksanakan mengenai kerjasama dengan Kapolsek, kemudian Kapolres, kemudian Babinsa, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas Lumbung ya, Kecamatan Lumbung. Kemudian itu sudah kerjasama dan anak-anak juga sampai di tes golongan darah dan sebagainya itu sudah kerjasama dilihat dengan itu. Kemudian ditingkatkan lagi itu setiap per minggunya pasti ada antara untuk keamanan misalnya Kapolsek dari Kapolseknya atau dari Koramilnya. Sampai-sampai ya Ibu Kapolsek juga suka datang ke sini. Alhamdulillah waktu penandatanganan fakta integritas saya undang Pak Samad, saya undang Kapolsek yang datangnya
di babak polseknya. Gitu. Jadi saya yang pertama diundang oleh Lumbung, jadi saya datang ke sini, alhamdulillah. Jadi kita mah cepat tanggaplah, gitu. Jadi tidak berkat undangannya, jadi tidak keburu dengan yang lain. Kemudian memperbaiki manajemen waktu dan pelaksanaan program agar lebih terstruktur dan berdampak optimal. Kemudian mengoptimalkan komunitas belajar pintar. Nah, sebagai sarana untuk meningkatkan potensi guru dan memberikan pelayanan pendidikan. Ini komunitas belajar itu di dalamnya ada kelompok-kelompok belajar. Jadi, kelompok belajar. Pintar itu tingkatan dari apa? Ayo, pendidik, inspiratif, itu susah ya Bu. Kan tadi aku pintar. Alhamdulillah. Ini adalah komunitas belajar yaitu dengan kelompok-kelompok belajar yang guru-guru yang tenaga kependidikan yang memiliki semangat sama, semangatnya sama. Jadi semangatnya beda-beda mah, semangatnya sama, tapi semangatnya semangat baik, gitu ya, bukan semangat pulang cepat gitu. Semangat baik lah, semangat baik gitu ya. Untuk kemajuan SMA Lumbung ini. Kemudian tombol ini tombol pintar, yaitu singkatan dari pendidik, inspiratif, tanggap, aktif, dan responsif. Nah, tepuk tangan untuk tombol pintar gitu ya. Nah, itu pintar. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kami siap, Ibu Pengawas. Kemudian kami siap untuk terus belajar, berkembang, berkolaborasi demi pendidikan yang lebih baik. Dan ada satu lagi mengenai tayangan video berikut testimoni yang sudah lengkap. Tim forensik. Beberapa kegiatan baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Prasetya, Kepala SMA Negeri 1 Lumbung. Pada kesempatan ini saya memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dan kondisi pendidikan yang saya jalankan. Saya telah menjabat jadi Kepala SMA Negeri 1 Lumbung mulai tahun 2021. Maksud saya dalam memimpin sekolah ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik dan karakter peserta didik. SMA Negeri 1 Lumbung beralamat di Jalan Raya Lumbung nomor 251, Dusunnya Lindung, Desa Lumbung, Kecamatan Lumbung, kode pos 45258, telepon 0265 75 110361. Terletak di kawasan yang sangat strategis
tepat di pinggir jalan raya Gunung Panjalu, yang merupakan salah satu akses utama bagi masyarakat setempat, serta dilalui kendaraan angkutan umum. Keberadaannya dan berdekatan dengan kantor kecamatan, sehingga Kecamatan Negeri Satu Lumbung memudahkan dalam menjalankan komunitas dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat sekitar. Lokasi yang strategis ini menjadikan salah satu kekuatan bagi kami dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di sekolah ini. Visi SMA Negeri Satu Lumbung yaitu terwujudnya pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan peserta didik yang aktif, artinya berakhlak, kompeten, tunggu dan religius, serta berbudaya lingkungan. Untuk mewujudkannya, sekolah menentukan langkah-langkah yang dinyatakan dalam misi sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, keterampilan, keunggulan, religius, dan berkarakter. 2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap mencintai lingkungan yang dilandasi nilai budaya dan agama. 3. Mengupayakan perluasan dan peningkatan kualitas secara prasarana untuk memperoleh hasil pendidikan yang bermutu dan terciptanya masyarakat pembelajar yang religius dan berkarakter. 4. Menjadikan lingkungan sekolah yang rindang, hijau, indah, dan nyaman. Yang kelima, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Visi pertama menjadi dasar dari pendidikan di sekolah ini adalah menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Dalam mencapai hal ini, sekolah kita telah menerapkan berbagai program menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Di antaranya, program bimbingan akhlak melalui kegiatan rutin seperti pembiasaan pagi, membaca surat pendek, dan Asmaul Husna sebelum kegiatan ini. Selanjutnya, kompeten sebagai lembaga pendidikan mengutamakan kualitas. Kami berkomitmen untuk mencetak individu yang tidak hanya berbudi pekerti, tapi juga memiliki kompetensi di berbagai bidang. Kami mengedepankan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berbasis teknologi agar siswa dapat mengembangkan keterampilan mereka dengan maksimal. Kami juga memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kompetensi akademik, lomba keterampilan, serta program pengembangan diri yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di luar kurikulum formal. Bagi pendidikan kami membentuk komunitas pintar, yakni pendidik inspiratif, tangan aktif dan responsif. Visi untuk menjadi unggul mencakup berbagai aspek baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Kami juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama
untuk berkembang melalui program-program ekstrakurikuler yang beragam seperti sains, olahraga, seni, dan berbagai komunitas yang dapat menunjang minat dan bakat mereka. Sekolah kami sangat menekankan nilai-nilai dari guru dalam setiap aktivitas pembelajaran dan memberikan pendidikan agama. Kami memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menerapkan kegiatan keagamaan yang rutin seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran, mengaji lingkungan di setiap hari Jumat, dan perayaan hari besar agama. Dalam upaya menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan, kami aktif mengajak seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap kelestarian alam. Sekolah ini telah menjalankan berbagai program ramah lingkungan, seperti program daur ulang, penghijauan sekolah, dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kami juga melibatkan siswa dalam kegiatan soal yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, seperti kampanye pengurangan sampah plastik, penanaman pohon, dan kegiatan pembersihan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, kami berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi kita bersama. Kami merasa bangga dengan berbagai capaian yang telah diraih dalam mewujudkan visi sekolah ini. Namun, kami juga menyadari bahwa perjalanan untuk menjadi sekolah yang benar-benar berakhlak mulia, kompeten, unggul, religius, berbudaya lingkungan masih terus berlanjut. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan perbaikan diri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan karakter dan kompetensi siswa di masa depan. Saya sangat berterima kasih sekali dan apresiasi kerjasama yang terjadi selama ini antara cabang Institut Negeri Sabis dengan Ekstrakurikuler Senam Alam SMA Negeri Sabis. Sejak pertama kali berkolaborasi, saya melihat semangat yang tinggi serta komitmen yang tinggi dari mahasiswa untuk berkontribusi dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, membersihkan hutan, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberikan. Cinta alam sedang para hadir sebagai saya terlalu peduli yang tinggi terhadap kelestarian alam. Kolaborasi yang terjadi ini
sangat bermanfaat tidak hanya untuk lingkungan,